Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak bingung menghadapi peristiwa besar yang terjadi secara tiba-tiba, apalagi di tengah malam seperti yang kita alami baru-baru minggu lalu. Hujan deras disertai badai yang memporak-porandakan dan menyisakan puing-puing. Atap seng bertebaran di mana-mana, termasuk juga ketakutan, kepanikan, kebingungan. Mungkin kita masih rasakan sampai saat ini. Siapapun tidak akan tinggal diam, Bapak Ibu saudara-saudara, menghadapi, apalagi ditambah lagi bahwa isu tsunami karena air sudah sampai surut jauh. Orang dibuat panik. Kita berusaha untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan orang-orang yang kita kasih. Juga saya dengar ada yang menyelamatkan surat-surat berharga juga. Nah, kekasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus belum menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitannya, para murid juga mengalami ketakutan, kepanikan. Waktu Tuhan Yesus mati, mereka berpencar. Mereka mencari aman masing-masing. Lalu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan mereka mendengar kabar bahwa Yesus bangkit, itu pun juga mereka di dalam keadaan ketakutan, keraguan. Mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Nah, kalau pertama dikisahkan mereka berkumpul tanpa Thomas, lalu bersama dengan Thomas, dan Thomas benar-benar dia melihat dan mengakui bahwa Yesus itu telah bangkit. Dan ketiga, penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-murid di Danau Tiberias yang menjadi teks renungan kita pagi ini. Nah, penginjil Yohanes, Bapak Ibu saudara-saudara, memberikan catatan secara baik kisah penampakan Tuhan Yesus yang ketiga ini, bahwa setelah sekian lama menanti untuk melihat Yesus yang telah bangkit, Simon Petrus yang pernah menyangkal Yesus, Thomas yang pernah sesumbar hendak mencucukkan tangannya pada bekas paku di tangan dan lambung Yesus yang luka, juga Nathanael, orang yang percaya setelah mendapat penjelasan dari para murid lalu mengikut Yesus, dan anak-anak Zebedius yang dia minta kedudukan supaya dia di kiri dan kanan Tuhan Yesus. Nah, Yohanes mencatat orang-orang seperti ini untuk menjelaskan bahwa terjadi pemulihan diri terhadap mereka yang pernah gagal, terhadap mereka yang pernah terluka, mereka yang pernah memahami secara keliru kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, mereka berkumpul di Danau Tiberias atau disebut juga Danau Genesaret dan Danau Galilea. Nah, tidak dijelaskan mereka melakukan pekerjaan itu. Mengapa mereka melakukan pekerjaan itu? Apakah sekedar katakanlah rekreasi, mengusir rasa bosan dan ketidakpastian akan harapan mereka untuk bertemu dengan Yesus? Dalam bacaan kita dikatakan, kata Petrus, aku pergi menangkap ikan. Lalu teman-temannya bilang, kami pergi juga dengan engkau. Nah, bagi para nelayan, laut bukan hal yang menakutkan. Orang yang tidak terbiasa di laut melihat ombak bergulung saja sudah begitu menakutkan. Tetapi tidak dengan para murid. Mereka punya pekerjaan, latar belakang mereka adalah nelayan. Jadi Petrus bilang, aku pergi menangkap ikan, dan para murid juga yang lain teman-temannya ikut.
Lalu semalaman mereka di tengah danau tidak dapat apa-apa. Barulah menjelang siang hari saat mereka hendak mendarat, Yesus menampakkan diri dan berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Lalu Tuhan Yesus memerintahkan mereka menebarkan jala, dan akhirnya jala mereka penuh dengan ikan yang sangat banyak, 153 ekor. Yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan yang menyuruh menebarkan jala, ia terjun ke dalam danau, masuk ke air. Nah, yang menarik, orang mau masuk ke air itu ya mesti buka baju, tetapi ini Petrus dia berpakaian dulu. Rupanya Petrus merasa bahwa dirinya tidak layak bertelanjang dada untuk menemui Tuhan. Karena itu dia mengenakan pakaian. Yang kedua lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau pada mujizat Tuhan Yesus yang pertama kita masih ingat, waktu Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama, ia menjumpai Petrus bersama teman-teman yang tidak mendapatkan ikan di Danau Genesaret atau Danau Tiberias. Saat mereka mengikuti perintah Yesus untuk bertolak ke tempat yang agak dalam, menebarkan jala, mereka memperoleh ikan. Apa yang Petrus katakan saat itu? Petrus bilang, "Tuhan, jauh daripadaku." Petrus merasa bahwa dirinya tidak layak. Dirinya adalah orang berdosa yang tidak layak untuk didekati oleh Tuhan. Pada mujizat pertama, Petrus menarik diri, merasa tidak layak. Justru ketika atau saat setelah Tuhan Yesus bangkit, malah Petrus yang menyongsong Tuhannya tanpa rasa takut. Begitu dengar dari murid yang dikasihi, itu Tuhan, dia langsung berusaha mendekat. Ketika murid-murid itu tiba di pantai, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan heran juga mereka melihat ada bara api dan di atasnya terletak roti dan ikan. Murid-murid akhirnya sangat bersuka cita. Terlebih Tuhan yang bangkit menjamu mereka. Mereka makan roti dan ikan di pinggir danau pagi itu. Dengan sarapan bersama, Yesus memulihkan kembali harapan hubungannya dengan para murid, memberikan mereka kepastian, juga memberikan pengampunan kepada mereka. Yesus menerima mereka sebagaimana adanya. Yesus membebaskan mereka dari keraguan-raguan, dari kegalauan dan ketakutan untuk tugas yang Tuhan Yesus percayakan kepada mereka, yang mereka mau emban ke depan. Nah, kekasih Tuhan, mengenai penyataan Yesus dalam nats pembimbing tadi, Yohanes pasal 20 ayat 21, saya bacakan kembali. "Sekarang aku mengutus kamu," menjadi penting untuk kita renungkan. Ini tugas yang Tuhan Yesus percayakan kepada mereka. Pengutusan, salah satu aspek dari penampakan, perjumpaan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, para murid mendapatkan tugas pengutusan. Begitupun setiap orang percaya yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat berbagai pengalaman hidup, memiliki tugas tanggung jawab pengutusan. Memiliki pilihan yang berhubungan dengan iman seseorang kepada Tuhan. Apakah kita sungguh yakin atau ragu atau sama sekali kita lepas dari keyakinan kepada Tuhan, sehingga membuat motivasi kita mengikut Tuhan menjadi berubah. Akibatnya seperti dilakukan atau dialami oleh para murid, mereka semalam-malaman berusaha menangkap ikan namun tidak berhasil. Atau mungkin kita berusaha sekuat tenaga,
namun belum seekor ikan pun kita tangkap. Meskipun malam hari merupakan saat yang paling baik untuk menangkap ikan, tetapi usaha para murid sia-sia adanya. Apakah mungkin mereka lupa ucapan Tuhan Yesus bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa? Saudara-saudara dan saya, kalau pengalaman para murid Yesus diperhadapkan kepada kita, kegagalan serupa saat mengerjakan sesuatu bisa juga membuat kita merasa gagal, membuat kita merasa kecewa. Atau kita bekerja, kita terlalu percaya diri dalam menyelesaikan sesuatu sampai melupakan Tuhan. Ketika kita mendapatkan hasil, kita dapat banyak, tetapi kita merasa tidak lengkap, tidak bahagia. Kekasih Tuhan, mungkin di waktu lalu kita juga pernah diminta untuk melakukan sesuatu dan berhasil karena kita taat kepada perintah Tuhan. Membuat kita senang. Tetapi juga kita merasa bahwa ketika Tuhan diikut sertakan, itu mendatangkan kebahagiaan. Dan sebaliknya, ya memang kita tetap masih orang percaya. Kita masih dengan status kita sebagai murid-murid Kristus. Tetapi pada akhirnya setiap pengalaman kita membuktikan sejauh mana kedekatan kita kepada Tuhan yang kita percaya itu. Sejauh mana kita merasakan kehadirannya sebagaimana para murid yang mengaminkan di dalam Tuhan. Bersama Tuhan ada jawaban pasti untuk setiap pergumulan hidup kita. Dan terlebih Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan lupa, perjumpaan dengan Tuhan tidak membuat kita berhenti pada satu tempat tertentu, tetapi kita pergi untuk menyaksikan berita sukacita tentang kasih Tuhan Yesus, tentang karya-karya yang besar yang orang lain juga semestinya dapat mengenal, dapat mengetahui dan percaya kepada Yesus. Ini menjadi tantangan kita sebagai utusan-utusan, sebagai saksi-saksinya yang telah menerima pengampunan. Terlebih kita yang percaya bahwa kebangkitan Yesus sebagai peristiwa yang mulia yang membuat kita tidak lagi di dalam ketakutan, tetapi penuh keyakinan dan juga bekerja dengan penuh semangat dan sukacita untuk membuktikan bahwa bersama Yesus hasil yang kita peroleh menyenangkan. Tuhan yang kita imani Bapak Ibu Saudara-saudara mampu melakukan perkara besar yang membawa pengharapan yang tidak mengecewakan bagi anak-anaknya. Amin.